Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprada Wiraprayuda, NIM 62035100024 dari kelas Ikordi Stambu 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang olahraga dan psikologi olahraga. Pendahuluan atau olahraga. 3 faktor utama yang terkait erat dengan prestasi seorang olahragawan atau fisik, teknik, dan psikologis. Yang kedua, faktor psikologis berupa struktur dan fungsi kepribadian seperti stres, kecemasan, depresi, motivasi, emosi, percaya diri, disiplin, pembinaan kelompok, komunikasi, interaksi sosial, dan lain-lain. Nah, di sini ada dimensi olahraga, empat dimensi dalam olahraga yang terkait erat satu sama lain. Yang ke-1 yaitu biokimiawi, yang kedua yaitu fisik, yang ketiga yaitu psikologis, yang keempat yaitu sosial. Sosial itu meliputi ada lingkungan, kultur atau budaya, dan keyakinan spiritual. Nah, di sini ada pengertian psikologi olahraga atau sejarah dari psikologi olahraga. Ilmu psikologi olahraga ini pertama kali diperkenalkan oleh Norman Triplett pada tahun 1898 yang menemukan bahwa waktu tempuh pembalap sepeda menjadi lebih cepat jika mereka membalap dalam sebuah tim atau berpasangan dibanding jika membalap sendiri. Psikologi olahraga. 1. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam bidang olahraga atau latihan untuk meningkatkan prestasi olahragawan. Menurut Weinberg dan Gold pada tahun 1995. Yang kedua, ada pengertian psikologi olahraga dari Ansel pada tahun 1990 mengemukakan psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bidang olahraga dan interaksi antara olahragawan, pelatih, pengurus, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap prestasi olahragawan. Nah, itu menurut Ansel pada tahun 1990. Aspek psikologis dan prestasi olahraga. Terdapat beberapa aspek psikologis yang dapat mempengaruhi performa seorang olahragawan dalam pertandingan, antara lain. Yang ke-1 yaitu stres dan emosi. Yang kedua yaitu keyakinan diri. Yang ketiga yaitu motivasi untuk berprestasi. Yang keempat yaitu goal setting. Yang kelima personality. Yang keenam komunikasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada manfaat psikologi olahraga. Yang ke-1 yaitu menjelaskan dan memahami perilaku olahragawan dan gejala-gejala psikologis yang terjadi dalam bidang olahraga. Yang kedua yaitu meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada olahragawan berkaitan dengan masalah psikologis. Yang ketiga yaitu mengontrol gejala tingkah laku dalam olahraga untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan terkait aspek psikologis dalam olahraga dan untuk mengembangkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki olahragawan. Nah, di sini ada pelayanan psikologi olahraga. Yang ke-1 yaitu klinis atau treatment, yaitu memberikan layanan aspek psikologis kepada olahragawan, pelatih, pengurus yang membutuhkan treatment psikologis. Yang kedua yaitu ada pendidikan atau training, yaitu layanan belajar mengajar untuk membantu mengembangkan atau meningkatkan prestasi melalui keterampilan psikologis. Nah, yang ketiga itu ada penelitian, yaitu
mengkaji aspek evidence based psikologis untuk pengembangan prestasi olahraga dan ilmu psikologi olahraga. Ada objek kajian psikologi olahraga, yaitu meliputi kajian umum. Dari kajian umum ini ada dua, yaitu gejala psikologis dikaji dari aspek perilaku dan pengalaman individu dalam bidang olahraga. Yang kedua yaitu ada individu atau personal, meliputi ada olahragawan, pelatih, dan pengurus. Kajian psikologi olahraga. Kajian khusus meliputi stres dan kecemasan, ada kematangan emosi, relaksasi, motivasi, motor learning, frustasi, agresivitas, penampilan puncak, konsentrasi, keyakinan diri, dan lain-lain. Di sini ada subbidang psikologi olahraga, meliputi yaitu ada psikologi olahraga atau sosial. Yang ke-1 yaitu teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Nah, yang kedua yaitu ada pembinaan aspek psikologis. Yang ketiga, faktor-faktor dan interaksi antar kelompok. Yang keempat yaitu efek karakteristik penonton. Yang kelima, kinerja olahragawan. Yang keenam, efek jenis kelamin. Yang ketujuh itu ada sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, yang kedua ada psikologi olahraga atau perkembangan. Ada 4, yaitu 1, perubahan usia. Yang kedua, keterampilan fisik terkait dengan kematangan emosi. Yang ketiga yaitu olahragawan atau anak dan remaja memiliki kebutuhan psikologis yang spesifik dan unik. Yang ketiga yaitu ada psikologi olahraga atau kognitif. Ada 3, yaitu faktor kognitif dan emosional olahragawan. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga yaitu mental olahragawan. Yang keempat yaitu ada psikologi olahraga atau pendidikan. Ada 3, yaitu mempelajari peningkatan kinerja olahragawan yang pertama. Yang kedua yaitu pengolahan informasi atau ilmu psikologi dan ilmu olahraga. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi olahragawan. Selanjutnya ada psikologi olahraga dari atau klinik, yaitu 1, memprediksi masa depan olahragawan menggunakan tes kepribadian. Yang kedua yaitu mengatasi masalah psikologis yang menghambat olahragawan. Yang ketiga yaitu melakukan treatment psikologis untuk membantu olahragawan, pelatih, pengurus, atau orang lain yang terlibat dalam olahraga. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Yang ke-1 yaitu berbagai kajian IBP menunjukkan bahwa psikologi olahraga memiliki peranan penting dalam mendukung olahraga dan prestasi. Yang kedua yaitu atlet yang lebih unggul dari segi fisik belum tentu mengalahkan lawan yang kurang diunggulkan jika lawan tersebut secara psikologis lebih siap untuk berkompetisi. Yang ketiga yaitu keberhasilan dalam pembinaan olahraga dan prestasi memerlukan dukungan ilmu-ilmu keolahragaan termasuk psikologi olahraga. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.